Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali untuk membahas tentang tafsir Suluk Linglung. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-44 dari tafsir Suluk Linglung. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah bait ke-53 dan ke-54 dari Pupuk Kinanti yang terdapat di dalam kitab Suluk Linglung. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Bait-bait ini menjelaskan tentang pengertian Nurullah dalam diri manusia atau cahaya Allah dalam diri manusia. Apa itu Nurullah? Episode ini akan membahasnya untuk sahabat sekalian. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dalam video ini. Konten dalam video ini adalah merupakan penafsiran dari kitab Suluk Linglung yang diambil dari berbagai sumber referensi, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan penafsiran dari sahabat sekalian. Oleh karena itu, silahkan sampaikan pendapat sahabat sekalian dalam kolom komentar yang tersedia di bagian bawah video ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Subscribe dan like dari sahabat sekalian akan sangat membantu kami untuk mempersembahkan video-video berkualitas lainnya untuk sahabat sekalian. Monggo kita mulai dari bait yang ke-53. Tauhid hidayat siriku, tunggal lawan Sang Hyang Widi, tunggal siro lawan Allah, uga donya uga akhir, ya rumangsono pangeran, ya Allah ana niriki. Artinya, tauhid hidayah yang sudah ada padamu, menyatu dengan Tuhan yang terpilih, menyatu dengan Tuhan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dan kamu harus merasa bahwa Tuhan Allah itu ada pada dirimu. Pada hakikatnya manusia memiliki Nurullah. Yang dimaksud dengan Nurullah di sini yaitu hidup itu sendiri. Hakikat dari hidup itu sendiri yaitu hidupnya Allah. Sedangkan jiwa disebut sebagai Nur Muhammad. Yang dimaksud Nur Muhammad yaitu badan halus atau rohani. Hakikat dari badan halus atau rohani yaitu sifatullah. Dan tubuh di sini disebut Adam. Yang dimaksud Adam yakni badan kasar atau jasmani. Hakikat dari badan kasar atau jasmani yaitu jasad. Manusia merupakan wayang yang tidak akan dapat hidup apabila tidak ada dalangnya. Dan Allah lah yang menghidupkan manusia. Ruh memiliki makna yang jelas, yakni maksud ruh yaitu hidup itu sendiri. Hakikatnya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah hidup untuk manusia dan memberikan anugerah sifat ketuhanan untuk manusia yang berupa penglihatan, pendengaran, dan hati. Anugerah ar-ruh yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia akan menjadikan manusia tersebut hidup dan memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti halnya Ar-Rahman, Ar-Rahim,
dan masih banyak lagi. Allah memberikan dua anugerah dalam diri manusia, yakni anugerah hidup dan anugerah sifat Allah atau sifat ketuhanan. Hal ini disebut sebagai sifatullah, yaitu jiwa atau badan rohani. Di dalam badan rohani terdapat beberapa nafsu yang mengarah kepada kebaikan dan ada pula yang mengarah kepada keburukan. Manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa, berbeda dengan makhluk lainnya. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya yakni anugerah ruh atas dirinya. Dikarenakan anugerah ruh yang diberikan Allah dalam diri manusia dapat menghantarkan manusia untuk mengenal Allah dan menjalankan ketaatan kepadanya. Oleh sebab itu, manusia dijadikan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Anugerah ruh yang terdapat dalam diri manusia akan menyadarkan manusia akan tujuan penciptaannya, akan menimbulkan kesadaran ilahi akan hakikat hidupnya, mendorong manusia memiliki sifat cinta kasih terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, kemudian memiliki kepribadian yang baik, aktif, kreatif, dan selalu mengajak orang lain untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bait yang ke-54, roh idofi siriku makrifat yo den arani uripe ing aran syahadat, uripe tunggil jroning urip sujud rukuk pangasanya, rukuk pamoreh hyang widi. Artinya, roh idofi ada di dalam dirimu. Makrifat itulah sebutannya. Hidupnya disebut syahadat atau kesaksian. Hidup tunggal di dalam hidup, sujud, rukuk sebagai penghiasnya. Rukuk berarti dekat dengan Tuhan pilihan. Ruh idhofi yakni ruh yang utama dalam diri manusia. Dikarenakan adanya ruh inilah manusia dapat hidup. Ruh ini biasa disebut sebagai johara awal suci. Apabila ruh ini keluar dari tubuh manusia, maka manusia akan meninggal dunia. Ruh ini bisa disebut dengan nyawa. Ruh idhofi inilah yang dahulu pernah bersumpah di hadapan Allah dan menyaksikan bahwa Allah sebagai Tuhannya. Saat manusia mengingat hal itu di mana dirinya pernah bersaksi di hadapan Allah, itulah makrifat. Sujud dan rukuk dalam sholat itulah bukti kesaksian manusia pada Allah dalam kehidupan di dunia ini. Keadaan yang digambarkan dalam bait-bait di atas adalah merupakan keadaan relasi antara hamba dengan Tuhan, yang dalam filosofi Jawa disebut sebagai pamoring kawula Gusti. Sering pula disebut secara salah kaprah dengan manunggaling kawula Gusti. Padahal dalam beberapa literatur Jawa yang sudah banyak disajikan, istilah yang sering dipakai adalah pamoring kawula Gusti. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ada sekian banyak tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri manusia. Sifat-sifat luhur yang dimiliki manusia itulah manifestasi sifat Tuhan dalam diri manusia, dan itulah yang disebut sebagai pamoring kawula Gusti. Dalam zikir yang sungguh-sungguh itulah kesadaran manusia akan tercapai.
Jika seseorang berhasil mencapai kesadaran terdalam dalam zikir kepada Allah yang Maha Suci, yakni mengingat diri pra penciptaan, diri yang diikat dalam tubuh manusia, sehingga sifat-sifat kebaikan yang merupakan sifat Tuhan akan menjelma atau termanifestasikan dalam diri kehidupan manusia, mewujud dalam tindakan sehari-hari yang berupa perilaku yang baik atau akhlakul karimah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, demikianlah pembahasan bait ke-53 dan 54 dari Pupuh Kinandi yang terdapat di dalam kitab Suluk Linglung. Semoga dapat bermanfaat untuk menghantarkan sahabat sekalian dalam menemukan hakikat diri. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.